Sigi dan Agni, dua kakak beradik yang selalu terlihat kompak. Tapi tunggu dulu, kita tes seberapa kompak Sigi sama Agni. Sigi, Agni, aku mau nanya. Siapa dari antara Sigi sama Agni yang paling cerewet? Tergantung ya. Iya, kita cerewet sih dua-duanya. Oke. Tergantung. Tergantung. Triggernya apa? Oke. Berikutnya, siapa dari Sigi sama Agni yang paling perhatian? Agni. Oke. Siapa dari Sigi dan Agni yang paling keras kepala? Sigi. Oke. Siapa dari Agni atau Sigi yang malas, paling malas? Sigi. Setuju. Sigi nggak ada, tidak membantah. Yang membantah. Siapa nih terakhir? Siapa dari Sigi dan Agni yang paling berubah sejak menjadi ibu? Sigi. Iya. Oh iya? Jauh banget. Oh, dan dua-duanya setuju. Hai Mom, kita ketemu lagi di Mom's Talk bersama saya Novita Angel, Editor-in-Chief Mother and Beyond. Dan hari ini kita, aku ada sayup-sayup mendengar suara, itu suaranya Faruna, anaknya Agni yang paling kecil. Kita berjumpa lagi di Live Talk dan hari ini aku mau ngobrol sama kakak beradik cantik, kompak, dan mereka sama-sama seneng banget ngumpul bersama anak-anak mereka. Sigi Wimala dan juga Agni Pratista. Apa kabar Sigi, Agni? Baik. Selisih berapa tahun? 4 tahun, tapi kompak banget sih Gema Agni dari dulu. Enggak sih ya. enggak. Semenjak punya anak. Sejak punya anak baru dekat banget ya. Iya. Sejak punya anak. Jadi motherhood jadi bikin bondingnya Sigi sama Agni Banget, jadi iya. lebih Yes. Beda erat. banget ya. Yes. Wow, ini menarik. Aku pikir tuh dari dulu loh si Gema Agni tuh deket gitu. Enggak. Karena karakter kita tuh terlalu Iya, terlalu- beda. Yes. Umurnya juga beda. Ya. Oh ya. Jadi itu yang membuat dulu tuh nggak terlalu dekat, justru sekarang setelah punya anak jadi dekat. Iya. Sekarang ini si Gema Agni lagi sibuk apa sih? Aku sih sibuk. Kalau aku standar, lagi sibuk apa? Menjadi ibu dari 2 anak saya. Iya sih. Iya. Itu. Ya ngurus udah jelas. anak. Kalau ada yang lewat ini Faruna. Iya. Ada bapak. Bapak kecil. Bapak kecil. Sigi sibuk apa? Agni sibuk apa? Oke, kalau aku ya full time-nya sih jagain Maxine sama Alex. Tapi sekarang udah mulai menyibukkan diri kerja juga namanya beberapa hari dalam seminggu. Sigi juga giat banget olahraga ya. Iya, karena itu udah jadi pekerjaan, jadi beruntung bisa jadiin hobi jadi profesi. Agni Em, sibuk jahit salah satunya. mengurus tiga anak laki-laki di rumah. Terus sekarang lagi karena aku suka menjahit. Kayak semenjak punya anak aku punya passion baru. Aku suka menjahit. Sekarang pengen membuat brand untuk anak-anak sendiri sih gitu. Menarik, ditunggu ya. Nah ini Sigi sama Agni ini kan kayak tadi aku pikir tuh dari dulu tuh kompak gitu. Karena emang deket, ternyata motherhood yang bikin Sigi sama Agni jadi makin kompak. Tapi kita juga tahu, terlihat jelas Sigi sama Agni itu tuh adalah 2 karakter yang berbeda banget. Oh ya, kenalin dulu, ini Faruna. Ya, hai Faruna. Oke, kalau mau ikut ngomong boleh. Jadi Sigi sama Agni itu memiliki karakter yang berbeda. Tapi tadi aku kaget pas Sigi bilang justru di saat menjadi ibu Sigi yang berubah. Apa yang merubah? Berubahnya dalam seperti apa nih Sigi? Mungkin kayak dari segi kayak Agni bilang, aku tuh pada dasarnya cuek. Kayak not sensitive at all. Bukan tipikal nggak ada, mungkin dari dulu tuh nggak ada sisi-sisi motherly-nya. Kalau Agni dari kecil pun sudah ada sisi keibuannya. Dia tuh very nurturing, she's very kind to people. Terus suka sama anak kecil tuh dia bisa lah gitu. Kalau sedangkan aku I don't have that gitu inside me. Tapi waktu punya Maxine
ternyata itu merubah how I see things, terus dan itu terlihat dari keputusan-keputusan yang aku ambil. Jadi Agni, my parents itu lumayan kayak terkejut, lumayan berubah gitu. Tapi aku juga merasa sampai sekarang itu aku ngerasa bersyukur karena Maxine I became a better person. Oke, nah ngomongin soal tadi Agni bilang sama Sigi juga bilang yang membuat jadi berdua jadi kompak dan deket adalah setelah menjadi seorang ibu gitu kan ya. Suka saling curhat? Banget. Iya. Apa sih biasanya paling sering dicurhatin? Kalau pasti soal anak dong, tapi apa yang biasanya paling sering dicurhatin? Kayak pasti kan ada stages pas anak-anak tumbuh itu ada challenges yang similar lah. Kayak kita ada terrible 2. Aduh iya, terus ada saat-saat dimana 5 years old udah mulai ngerti surroundingnya, terus mulai mendengar dan mencerna. Terus ada juga mungkin kayak pas lagi masuk ke SD harus baca tulis, itu kan ada challenge tersendiri. Jadi hal-hal seperti itu sih yang day to day challenges sebagai ibu yang kita selalu sharing. Dan itu yang bikin kita makin dekat karena for the first time kita memiliki sesuatu yang similar gitu loh. Iya. Soalnya kan karakter tadi dulu tuh beda kan. Kalau aku tahu Sigi udah lebih duluan ya daripada kenal Agni kan. Ya jadi itu yang membuat sering dicurhatin. Iya. Mbak Sigi orangnya tuh ya masih cuek sih gitu, dan kadang-kadang paling curhat gimana dealing with girls ya Mas Sigi ya, anak-anaknya kan suka moody gitu. Kita dari pertama kali punya anak kita udah buat pack kalau Mbak Sigi punya anak, nanti kita biarin anak-anak deket sama tantenya gitu. Jadi cerita segala macam ke aku. Nanti kalau aku udah dapet tuh baru dikit-dikit kasih ke Mbak Sigi gini loh gitu. Oh gitu. Jadi kita emang bikin ada safe haven-nya lah di setiap anak gitu. Begitu juga ada anak-anak aku gitu. Didapetin di sini nih ya. Jadi bisa anak-anak Sigi apalagi Maxine udah preteen kan, 11 tahun. Biasanya tuh kan sama ibu tuh suka yang nggak mau ngomong mama, no. Tapi biasanya yang lain tuh jadi sama Agni nih curhatnya. Oh menarik sekali. Nah kalau kita ngomongin juga kakak adik sama-sama perempuan, terus berkecimpung di dunia yang sama gitu kan ya, pekerjaannya bahasa banyak yang sama gitu. Do you guys influence each other? Saling ini nggak sih, misalnya kayak mungkin Agni banyak tanya soal fashion sama Sigi atau justru Sigi lebih banyak tanya soal misalnya kayak olahraga. Dulu kan Agni juga rajin banget olahraga kan? Enggak sih. Karena ya sekarang kita udah beda banget sih. Paling lebih banyak nyemangatin. Karena ketika aku udah mulai, aku perlu postpartum depression lah gitu. Mbak Sigi yang udah bisa kok, jangan dengerin orang gitu. Mbak Sigi itu karena Mbak Sigi cuek, mungkin itu lewat buat Mbak Sigi gitu. Jadi Mbak Sigi ingetin, udah kamu jangan terlalu mikirin gitu. Karena aku tuh tipe yang apa-apa dipikirin gitu. Overthinking. Iya, harus kamu sedih Mbak Sigi gini gitu. Udah cuek aja, jangan dengerin gitu. Oh jadi waktu banyak kan karena Sigi duluan yang punya anak kan ya. Jadi Agni tuh banyak curhat di awal-awal tuh ke Sigi ya berarti. Iya. Nyebelin banget ya gini gitu. Dan kebetulan kita dulu nih tinggal sama mertua kan. Jadi pretty much the same. Cerita-ceritanya gitu. Mungkin kalau dulu di saat sebelum punya anak, sebelum menikah mungkin banyak berantem-berantemnya, apalagi mungkin karena gak terlalu dekat. Sekarang masih gak sih berantem-berantem? Apa justru beda-beda motherhood changes? Apa benar-benar berubah nih kita berdua? Mungkin kita berantemnya nggak berantem ya, lebih kepada kalau masih keras kepala. Jadi aku sering ngasih tahu tuh. Dulu tuh, sekarang lebih kayak ya udah kalau nggak mau dengerin ya udah. Oke. Jadi yang penting udah aku kasih tahu ya, udah kasih tahu ya gitu. Gitu. Oke. Jadi ibu pasti walaupun dulu kita di saat kita masih muda-muda sebelum punya anak gitu, sebelum menikah kita pasti pikirnya kan jadi ibu oke, seru, tapi ya atau mungkin kita punya pemandangan yang berbeda di saat kita belum menjadi seorang ibu. Tapi kan di saat kita akhirnya udah di gendongan kita nih anaknya, and then status kita berubah menjadi ibu. Apa yang paling berasa changes your life gitu loh, dan apa yang paling gini toh jadi ibu tuh gini toh gitu. Menurut pandangan kita masing-masing ya, aku sih ngerasa ternyata jadi ibu tuh gak ada hari libur ya. Maksudnya ketika kita liburan pun ibunya gak libur, ibu kerja itu. Iya, jadi
ya karena kita duduknya ngurus sendiri gitu anak-anak. Jadi kita tahu aku udah burn out banget sama Sigi gitu. Aku udah yang bangun tidur aku bisa nangis gitu. Oh, burn out. Titip anak-anak di departemen gitu. Terus nanti aku asalnya pergi nonton gitu. Terus berarti ya gitu, nih aku stres banget, aku boleh ke salon, aku perlu ini nggak misalnya gitu. Ya udah titip anak-anak di rumah nginep gitu. Jadi kita, iya. Jadi ada support system tuh penting gitu. Apalagi kalau keluarga kan enak ya, karena mereka udah kenal karakter kita. Jadi dan kayaknya juga kayak sebelum aku ngomong aku burn out, dia juga udah sense itu. Jadi sebelum aku harus ngomong dia udah ngerti ya anak-anak di bawah sini gitu. Dan itu emang terbentuk dari apa ya? Harus membiasakan diri sih, minta tolong. Nggak boleh gengsi. Iya, jangan apa ini. Emang gengsi tuh kadang kita takut dijudge, karena kalau kita nggak dianggapnya kita nggak mampu menjadi ibu yang baik. Terus kita bilang udah capek, ngeluh capek itu kayak sesuatu yang nggak boleh banget ya sebenarnya gitu kan kayaknya. Sebenarnya kita butuh waktu dan kita capek gitu. So it's okay to say we need help. Gengsi itu kadang-kadang harus dibuang jauh-jauh. Gitu. Hal tersulit menjadi seorang ibu buat Sigi apa? Apa ya? Ini basically kita mencoba untuk membesarkan seseorang dengan karakter yang mungkin bisa jauh berbeda sama kita, ataupun kita bisa melihat diri kita di mereka. Ini gue banget nih. Iya. Jadi tapi kan kita juga bingung kan, kita harus ngadepinnya gimana, karena kita tahu kita dulu kayak gini. Benar. Tapi mana yang work, mana yang enggak gitu, itu yang tiap hari harus kayak ada problem solving every single day gitu. Dan apa ya, sekarang kan juga anak-anak tuh pinter banget. Oh banget. Jadi I cannot underestimate, kayak kita nggak bisa anggap bahwa anak itu bisa, ini anak kecil nggak mungkin ngerti lah gitu. My technique will work with him, with her gitu. Terus jadi itu yang harus kita diskusiin. Akhirnya jadi untung anaknya aku udah gede kan, jadi udah bisa diskusi gitu. Yang susah yang mungkin yang kecil harus mungkin minta bantuan kakaknya, gimana sih ini si Alex kayak gini gitu. Maxine 11, Alex 4. 5. Dan mereka berdua dekat, jadi Maxine knows lah gitu. Jadi untungnya Maxine bisa bantu aku. Oke, kalau buat Agni, raising 3 boys. Kebetulan ya nggak tahu. Kalau yang kecil ini masih aku masih mempelajari dia sih. Ini lucu banget, langsung nemplok tidur. Enggak. Oh nggak tidur. Matanya udah mulai. Oke. Kalau yang pertama itu orangnya sensitif, terus hiperaktif banget. Persis kayak aku. Jadi si Ruda tuh ada ADHD kan. Jadi nggak bisa diam, terus fokusnya agak terganggu gitu. Aku 11-12 lah sama dia dari kecil gitu. Jadi aku suka mencoba teknik yang yang menurut aku berhasil di aku dulu gitu. Kalau dikasih tau gini sama mama, aku nurut tuh biasanya gitu. Kalau ke anak yang nomor 2, itu nakalnya setengah mati persis kayak aku juga gitu. Jadi aku mikir, kayak dulu dicepas. Aktif. Mari kita aktif, terus pokoknya ini banget deh, kepengen taunya gede banget gitu. Jadi aku coba ngelakuin yang sebaliknya dari yang dilakuin sama orang tua aku, karena nggak ada yang berhasil. Oke, diinget-inget deh dulu. Dulu tuh aku digini, nggak kena tuh. Kalau dulu kan ceples tuh, ceples enggak. Ditaruh di gudang, enggak harus juga. Itu zaman dulu banget gitu. Jadi sekarang coba cari lain gitu. Tapi itu pun ketemu metodenya udah. Ketemu, dan itu selalu berubah ya gitu. Itu pun aku sama suami selalu ngebahas kayak misalnya, kok dia udah nggak mempan ya digituin ya gitu. Kayaknya dia sekarang udah mulai gini deh gitu. Jadi kita selalu setiap malam tuh sebelum tidur kita selalu ngebahas anak-anak, perubahan anak-anak, apa yang berhasil dan nggak berhasil hari ini gitu. Terus misalnya ketika mereka share their feeling, aku juga share ke suami aku gitu. Jadi kita inget ya gini-gini. Dan jadi setiap besokan harinya kita coba yang baru lagi untuk mereka gitu. Jadi nyari metode baru terus ya? Iya, karena mereka gitu berubah terus kan gitu. Banget. Iya, jadi kita untungnya sih suami aku juga tipe yang mau yuk gitu ngurus anak, kita
sama-sama berdua nyari yang tepat lah buat mereka gitu. Ibarat kata kalau kayak obat tuh dosisnya naik lagi nih, ganti dosis lagi nih ya berikutnya ya. Oke, nah the joy of motherhood buat Agni. Apa ya? Pasti banyak Banyak banget. Karena, Dua deh. Karena dulu tuh mamaku selalu bilang, aku kepengen jadi ibu rumah tangga gitu. Oke. Terus mamaku bilang, itu aneh banget sih pilihannya gitu. Saya nggak tahu dulu tuh pengen banget, itu impian aku gitu. Dan ketika aku punya anak, aku udah tahu ketika aku buka mata ngeliat mereka, ya udah ini emang ini aku pengen gitu. Dan sampai sekarang itu nggak berubah sama sekali gitu. Masih bangun tidur ngeliatin mereka tuh kayak seneng aja ngurusin mereka, mau makan. Gitu kayak emang Dan udah. masih punya keinginan mau jadi ibu rumah tangga aja. Iya. Oh, oke. Dan aku juga waktu itu sempat sambil kerja kan waktu awal punya anak pertama. Terus anakku belum bisa ngomong karena kan ya ADHD kan, itu masih ada kesulitan inilah untuk bicara. Dia baru bisa bicara umur 3 kalau nggak salah ya masih ya. Kalau diajak ngomong tuh diem aja gitu. Terus aku mulai syuting gitu kan. Pas dia mulai ngomong, pertama kali dia ngomong, Ruda nggak suka mama kerja. Waduh, itu langsung jelek pasti ya. Dan emang kalau syuting kan lama kan gitu. Habis itu oke, mama dengerin gitu. Daripada dia udah mungkin itu yang dia kepengen ngomong terus aku nggak dengerin. Aduh, tuh nyeselnya kalau gitu kan gitu. Berhenti itu langsung. Berhenti langsung. Oke, makanya sekarang Agni benar-benar mengurangi kegiatan aktivitas di dunia entertainment juga ya. Iya. Jadi kalau pas anak bilang, kok Bude kerja mama enggak? Hey, itu yang minta. Oh gitu, mama kerja di rumah aja gitu. Oh oke, kata dia. Kalau Sigi, the joy of motherhood? Banyak ya. Hal yang paling simple adalah saat mungkin berasanya sekarang gitu, dimana mereka udah growing up gitu. Ngobrol gitu. Mereka masih minta tolong, I need you mom gitu loh. Iya. Karena I know nanti bentar lagi they don't need. Bukan lagi. Jadi itu yang kayak apa namanya yang buat aku rewarding lah. Iya. Kayak sekarang kalau dipikir-pikir kita sama anak-anak cuman berapa sih 10 tahun doang sama mereka. Sisanya mereka udah independen. Jadi emang kata Agni juga bilang itu keputusan dia untuk tidak kerja karena it's the only 10 years you have with the kids gitu. Why not enjoy it gitu. Iya sih, setuju banget. Nah, ini kalau kita sering banget kan dulu apa sih sama orang tua kita ya. Aduh mama cerewet banget deh, iya udah tahu gitu kan ya. Terus ternyata dulu kita sebel banget tuh. Kita lakuin ya, sama. Yes. Oh my God, apa nih? Ya ternyata saat kita menjadi ibu tuh, gue ibu banget. Dulu aku anti banget, mamaku selalu gini, Agni, 1, 2. Sampai sekarang tuh aku beneran itu nyebelin banget gitu ya. Akhirnya aku juga, Rudra, 1. Mereka panik. Kalau Sigi apa? Ya itu kayak kadang-kadang aku bisa dengar suara aku sendiri. Kenapa sih? Why can I? Kayak kenapa gue nggak bisa diem ya? Please, can you kayak kita ngulang-ngulang hal yang sama. Karena kita tahu kan waktu itu orang tua kita ngasih tahu sekali aja udah cukup, kita udah ngerti gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak percaya anak kita ngerti karena mukanya mungkin nggak meyakinkan. Akhirnya kita ulang-ulang terus. I'm doing the same thing. Tapi cowok tuh, cowok tuh oh my God. Kalau kayak itu, cowok tuh susah sekali. Emang karena mereka nggak dengerin gitu. Jadi aku suka nanya, lu dengerin mama gak sih? No. Ya, jadi ya. Aduh, gitu. Tapi akhirnya kita baru berasa dulu ibu kita tuh sebel banget gitu. Tapi ternyata kita becoming them. Iya. Tapi akhirnya aku akhirnya nggak kan karena mungkin mamah dulu itu pasti punya sistem sendiri. Kita harus ngikutin sistem dia kan. Jadi sekarang aku bikin sistem baru untuk setiap anak beda-beda gitu, yang mempermudah dia. Jadi aku juga nggak naik pitam setiap hari gitu. Iya sih. Ada dulu satu perkataan orang tua aku yang aku suka sebel mamahku yang misalnya gini, emang kamu pikir duit itu numbuh dari pohon? Dan sekarang aku menggunakan istilah itu kadang, emang kamu pikir duit numbuh dari pohon gitu kan ya? Nggak gitu ternyata. Oke, aku mau tahu Agni di mata Sigi di mata Agni sebagai seorang ibu, sosok ibu. Kalau Agni, kalau misalnya ini kayak karakter di film Ibu Sejati itu kayak dia gitu. She cook, she bake, jahit, luar biasa Agni. Bisa bersihin rumah sambil jagain 3 anak laki-laki di rumah without help. Itu dia nggak ada pembantu, nggak ada nanny.
Jadi menurut aku itu sih Pantesan Sigi suka. Ada sini taruh anak di sini. apa namanya itu luar biasa sih dan apa namanya dan aku tahu banget karena mungkin juga kita waktu kecil juga merasa orang tua kita dua-duanya kerja dan kita jarang banget ada mama di rumah gitu. I think in a way kita juga trying to apa ya redeem that by doing the opposite. Jadi ya I'm doing the same too tapi kalau aku udah next level sih. Luar biasa ya. Aku juga kalau lihat Instagramnya Agni, jahit baju sendiri, wow. Tapi itu meditasinya dia itu. Karena aku ngerasa jahit tuh kayak doa buat anak gitu. Jadi aku kalau jahit, setiap aku jahit baju seragam sekolah gitu. Seragam sekolah sih. Aku juga sambil berdoa kayak nanti sekolahnya yang bener ya. Ya ampun ibu-ibu banget. Ibu-ibu banget sih, bener. Ih keren banget. Langka banget. Iya, aku setuju. Iya. Ya tadi sebelum kita mulai syuting kita ngebahas kan Agni ya hobi jahit terus kata Sigi ini tuh udah jarang banget nih ada ibu-ibu bisa jahit sendiri. Bener sih ya nggak sih Moms? Mau lari maraton, dia bawa itu apa knitting. Jadi udah kayak dia kayak yang that Olympian yang renang yang Tom Daley dia versi ibu-ibunya Indonesia gitu. Mana sampai knitting. Wow. Oke, nah Agni, Sigi di mata Agni sebagai seorang ibu. Apa ya? Crazy mom. No, ibu, menurut aku Mbak Sigi tuh seorang ibu yang bisa banget ngeraih mimpinya dia tanpa ninggalin jati dirinya jadi ibu. Which is ini so juga penting. hard. Yes, I agree. Itu Benar, gila setuju sih. nggak sih Moms? Ya. Iya kan gitu. Dan itu tuh selalu ya it inspires me. Jadi setiap aku itu masih kalau naik kerjaan itu masih aku ambil nggak nih ya gitu. Dia ngasih tahu ini kira-kira kamu ninggalin anak-anak sesuai apa nggak nih gitu. Terus kira-kira buat kamu sendiri happiness-nya seberapa nih gitu. 1 sampai 10 berapa kayak gitu-gitu. Jadi ya itu sih aku ngeliatnya sebagai sosok ibu yang bisa juggles two things yang menurut aku susah banget gitu. Iya, ini penting juga benar. Aku setuju apa kata Agni karena banyak juga kita di saat menjadi seorang ibu kan perasaan alaminya tuh langsung gini. Ibu itu harus berkorban, semuanya dikorbankan untuk anak dan banyak juga akhirnya membuat seorang ibu itu meninggalkan identitasnya. Ya keinginan, passion, identitasnya dia bahkan, ya kan. Nah benar sih dan itu penting banget loh untuk tetap bisa dipertahankan. Setuju banget. Oke, kita belok dikit ya ke Natal tahun baru. Ini udah di depan mata juga nih. Apa nih rencana Natal tahun barunya Sigi sama Agni? Mau Christmas tempatnya Mbak Sigi. Oke. Aku tuh karena keluarga kita tuh nggak pernah ngerayain Christmas Nah dari aku baru kecil. mau nanya, emang apa tradisi? Enggak karena dibiasain aja. Iya, Oke. Terus karena Agni sebenarnya Agni tuh orangnya yang dia tuh festif banget. Dia suka ngumpul. Aku tuh pengen banget ngumpul gitu. Jamu gitu. Terus mungkin kalau Christmas itu mungkin karena apa ya, sebenarnya it's not a religious thing ya, tapi lebih ke festivity-nya itu. Ngumpul sama keluarga. Keluarga, end of the year gitu. Apa namanya, the idea of certain food. Iya, pokoknya semenjak nikah aku selalu buat Christmas dinner di rumah. Oh gitu. Iya. Oke. Senang kayak gitu-gitu tuh kayak Agni masak. Terus sampai bikin ayam kodok, jahit kodoknya sendiri ayam kodok. Jangan salah, ayam suamiku tuh suka agak aneh-aneh gitu kan. Kamu bisa nggak bikin turkey kodok, dalamnya ayam kodok, baru hasil telur. Kayak gitu. Challenge accepted. Oh wow. Dijahit kulitnya. Jadi ayam kodoknya turkey kodok gede gitu. Iya, turkey. Kodok. Terus dia datang ya udah seneng banget. Agni masaknya aneh banget. Oh, next level. Luar biasa. Apa makanan yang selalu dibikin sama Agni kalau lagi Natal, ngumpul Natal, apalagi ini setelah punya anak nih dan menikah dan punya anak? Apa ya? Aku selalu bikin ada chocolate pie sama bikin eggnog sih. Iya, eggnog. Gila ya. Aku tuh masih takjub banget lah. Eggnog apa ya? Enak banget. Jadi ya itu sih yang paling seru. Agni sama Sigi tuh sebenarnya kalau aku melihatnya tadi dari karakter berbeda. Ini kayaknya perwakilan dua ibu yang ada di seluruh bumi gitu kan. Dalam artian ada ibu yang benar-benar yang jadi full banget. Hands on, ngurusin anak, mengorbankan karir, benar-benar fokus on
raising them dulu in the meantime. Sampai mungkin ada waktu nanti yang oke udah bisa nih gue lepas, mungkin aku mau berkarya gitu kan. Sementara Sigi juga ibu yang benar-benar ngurus anak, tapi aku juga tidak melupakan identitas dan jati diri aku gitu kan. Itu juga baru-baru ini dong. Tapi maksudnya sebenarnya itu juga nggak salah dalam artian kan itu ada satu hal yang waktunya. ya semua ada waktunya. Nah ini luar biasa sekali mengingat sekarang kita masuk hari ibu gitu ya. Sebenarnya aku pengen tahu deh definisi ibu yang ideal buat Sigi dan Agni apa? Karena kan pasti masing-masing sebenarnya ada dong di pikiran tuh sebenarnya gini. Sebenarnya ibu tuh kalau buat aku tuh yang idealnya adalah ibu yang bisa ngerjain urusan anak beres, aku yang ngurusin, nggak pakai nanny, nggak pakai ini, tapi in the meantime aku juga bisa berkarir. Wow itu kayak sulit banget ya kan? Tapi pasti setiap orang punya definisi ibu ideal. Tapi ya walaupun kita belum tentu bisa mencapainya, tapi apa nih definisi ibu ideal buat Sigi sama Agni? Kalau aku yang penting ibunya happy, anaknya happy. Itu aja sih. Itu Yes. karena kalau ibunya nggak happy, how can you make the kids Yes. happy? Ya semakin kesini kita semakin sadar bahwa emang bener ibu yang bahagia tuh kunci banget sih gitu. Iya. Karena kalau udah kadang-kadang Dan kita bahagia ibu kan beda-beda. Setuju. Kalau dia happy-nya Yes. karena with the kids. Yes, ya. Ada juga yang kayak aku yang stubborn yang I'm happy when I'm productive juga gitu. Iya. Kuncinya adalah happy mom makes a happy family. Iya. itu dia kita harus cari tahu happiness kita apa. Iya. Benar. Dan nggak ada yang salah. Nggak ada yang Dan salah, nggak nggak boleh. ada Kita sama. juga nggak boleh ngejudge. Iya. Karena kan sering banget terjadi ini namanya mom shaming kan. Oh dia kerja nggak ngurus anak. Enak anaknya- banget dia. Nggak Yang benar penting tuh. whatever Iya kan? makes her happy. Itu aja sih. Tapi ada juga yang mikir gini, dia jadi ibu rumah tangga kasihan ya. Happiness Iya. orang tuh beda-beda. Oke, pesan dari Sigi sama Agni di Hari Ibu untuk para moms yang lagi nonton Moms Talk kita. Apa ya? Satu kata semangat kalau dari Sigi ya. Paling apa ya? Kita harus you don't need to be a perfect mom to make a perfect family. There's no such There's thing as no perfect such mom. Gak ada tuh. Jadi kita harus berhenti mengejar tadi idealisme kita sebagai seorang ibu. Yang penting kita lihat kita happy, anak-anak kita happy, itu yang terutama. Keluarga pasti happy juga. Itu sih. Mau ngucapin selamat hari ibu? Selamat Hari Ibu buat ibu-ibu di seluruh Indonesia. Sekalian selamat, You're doing good. You're doing good. sekalian selamat Natal tahun baru juga boleh. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat berkumpul dengan keluarga. Betul. Thank you so much Agni, Sigi udah ngasih waktu buat kita ngobrol-ngobrol sampai bobo. Udah bobo sekarang? Dia udah tidur? Udah sih? Belum. Oh, jadi dia tuh anteng di dekapan mamanya sambil ngobrol ya. Mungkin masalah tuh. Kayaknya lagi oke. Di luar anak-anak lagi main. Oke, mari kita sudahi obrolan hari ini yang pastinya buat semua ibu selamat Hari Ibu. Ibu tuh udah kayak tadi obrolan kita hari ini. Kita boleh deh berhenti mengejar keinginan kita untuk menjadi ibu yang sempurna. Kuncinya cuma satu, kita menjadi bahagia. Karena ibu yang bahagia, anak dan keluarga pun akan menjadi bahagia. Selamat Hari Ibu dan juga tentunya selamat Natal Tahun Baru. Terima kasih.